Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Rizka Weglan, ngomongin saham dan reksadana. Sekarang saya akan menampilkan rekaman layar gimana cara saya melakukan screening untuk mencari saham apa saja yang bisa kita masukkan sebagai watchlist atau pantauan untuk besok hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan menggunakan metode atau teknik swing ya. Jadi kita akan membeli saham, kemudian kita akan hold sampai ada sinyal tanda bahwa kita udah saatnya keluar dari saham tersebut. Nah, trading system yang saya pakai adalah trading system Profitunity. Kalian boleh mencarinya atau mempelajarinya. Kalian boleh mempelajari lebih lanjut melalui buku ataupun dari YouTube terkait dengan sinyal Profitunity. Oke, kita sekarang langsung aja ke screening dari alert Profitunity yang ada di bot saham. Nah, di sebelah kanan ini adalah Telegram dan di sebelah kiri ini adalah software dari Ami Broker yang ada di PC saya. Nah, kalau kalian berlangganan di bot saham, kalian gak harus punya software Ami Broker ya, karena selain harganya mahal juga kita diperlukan coding untuk kita bisa membuat trading system. Nah, di sini kalian sudah tinggal instan, tinggal request cara membuka chartnya dan juga cara screeningnya. Oke, langsung aja kita akan buka ya dengan komen garis miring list prof. Kita tunggu saham apa saja yang keluar dari screeningan Profitunity untuk besok hari. Nah, di sini ada saham ya, mulai dari sinyal Westman 2 sampai Westman ketiga. Nah, kemudian di sebelah kiri di Ami Broker saya ini saya sedikit melakukan modifikasi settingan ya. Setting sedikit melonggarkan ya, melonggarkan dari setup logic yang saya pakai di bot. Untuk Westman 1 itu ada beberapa saham yang masuk, ada BHAT, MLIA, WSBP, dan HATM. Nah, kebetulan dari keempat sinyal yang masuk ke Westman 1 ini menurut saya kurang menarik, jadi kita abaikan saja. Nah, kita akan fokus ke sinyal Westman 2 hingga Westman ke-3. Dari sinyal yang masuk ini, cara supaya kita mengetahui mana yang bagus, mana yang enggak, memang kita harus menganalisa satu persatu ya. Nah, kalau kalian mungkin males untuk melakukan buka chartnya satu persatu, kalian bisa juga pilih berdasarkan saham yang kalian tahu. Nah, kemudian untuk saham yang ada tanda bintang ya, yang di sebelah sini, ini artinya adalah saham syariah. Kalau teman-teman kebetulan membuka akun syariah atau punya akun reguler tapi teman-teman pengen masuk ke saham-saham syariah ya, tinggal kalian pilih aja saham yang ada tanda bintangnya ini. Dari sinyal Profitunity ini saya lebih tertarik dengan saham-saham yang sudah masuk ke Westman ketiga. Nah, saham yang masuk ke Westman ketiga ini ada film, ada Bumi, PTRO, DSNG, BNGA, WIM, ya, Wismilak. Kenapa saya lebih cenderung memilih sinyal Westman ketiga? Bukankah sinyal Westman ketiga itu kecenderungannya sudah tinggi? Nah, nggak semua Westman ketiga itu tinggi ya, walaupun Westman ketiga itu adalah definisinya adalah saham yang baru aja breakout fraktal atas. Nah, fraktal atas itu adalah swing high. Nah, di sini ada film ya, film, kemudian ada Bumi, ada PTRO, ada DSNG, ada BNGA, dan ada WIM. Oke, dari keenam saham yang masuk ke dalam screening Westman 3, kita akan analisa satu persatu mulai dari film ya. Nah, film hari ini masuk sebagai sinyal Westman ketiga karena ini kalau kita zoom, kita kelihatan di sini bahwa candlenya nge-breakout dari fraktal atas. Nah, fraktal atas ini yang garis pink putus-putus ya. Di sini ini high yang ini dijadikan swing high. Nah, candle ini sudah ngelewatin dari swing high yang ini, maka muncullah sinyal Westman yang ketiga. Dan hari ini volumenya juga cukup besar ya, 597.000 ya, 765 lot. Di hari-hari sebelumnya ini kecenderungannya masih 5.000 lot, 8.000 lot, 31.000 lot. Nah,
ini kan udah kenaikannya tuh tinggi banget. Ini kalau kita cek ya rasio volumenya hari ini itu 11 kali dari volume rata-rata selama 20 hari. Nah, selain itu, film ini juga sudah muncul RSI bullish divergence. Nah, apa itu RSI bullish divergence? Jadi, divergence itu adanya ketidakselarasan. Jadi, divergence itu artinya polanya yang tidak searah. Ada pola yang tidak searah. Jadi, harganya misalkan semakin lama semakin turun atau membentuk lower low. Sementara untuk indikatornya semakin lama membentuk higher low. Nah, maksudnya seperti ini. Ini harganya semakin lama semakin turun ya. Harga semakin lama semakin turun, tetapi lembah dari RSI semakin lama ini semakin naik ya, semakin ke atas. Nah, di sini ini ada indikasi bahwa ada divergence di sini. Kecenderungannya kalau kita menemukan bullish divergence, harga akan berbalik arah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Tetapi kita di sini menunggu ya, sebaiknya kita menunggu apakah bullish divergence ini valid atau tidak. Nah, kalau saya caranya untuk mengukur apakah RSI divergence ini valid atau tidak, saya akan mengukur di mana sih swing high pada saat RSI divergence ini muncul ya. Nah, ini kita akan cari dulu areanya, area lembah di mana muncul sinyal RSI divergence. Nah, ini kan areanya dari sini sampai sini. Nah, kemudian kita akan tarik nilai high-nya yang di sini. Nah, di sini nilai high-nya itu ada di kisaran 895. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencari yang lebih gampang, nih kalian buka aja chart Fibo ya di sini. Di sini kalian buka chart Fibo, kemudian kita cari areanya itu dimulai dari mana, kemudian cari nilai swing high-nya. Nah, di sini kelihatan kan ada swing high di sini dan ini udah ada angkanya yaitu di 895. Nah, kalau teman-teman mau ngecek di chart, ini caranya seperti ini. Ketikkan aja chart Fibo ya, karena chart yang berwarna hitam ini adalah chart Fibo. Jadi kita request dulu garis miring Fibo, kemudian nama sahamnya film. Dan kalau kita kepengen supaya tampilannya lebih besar, kita tambahkan huruf Z. Artinya zoom ya. Kita tunggu dulu sebentar sampai bot ini mengeluarkan chartnya. Nah, di sini, oke, kalau teman-teman mau mengedit, ini copy aja image, kemudian di paste seperti ini ya. Nah, saya besarkan dulu biar besar ya. Nah, ini kita tarik aja garis seperti ini. Nih, kita tandain aja bahwa di mana sih ada pola RSI divergence. Nah, ini kan mulai dari sini ya, mulai dari lembah yang ini sampai lembah yang ini, semakin lama semakin naik. Nah, kita akan cari dari lembah yang ini ke lembah yang ini, swing high-nya itu ada di angka berapa. Nah, ternyata ada di angka yang ini, 895. Nah, berarti film ini bisa dikatakan benar-benar valid akan menjadi uptrend kalau film ini bisa breakout di atas 895. Oke, ini kalau kita mau melakukan trading berdasarkan RSI divergence. Nah, tapi kalau kita mau masuk dengan profitability ya, sebenarnya kita tinggal lihat aja apakah besok hari ya kita buka dengan FVG film, kemudian kita tambahkan Z supaya tampilannya lebih besar. Oke, ini adalah chart dari film. Nah, di sini kelihatan ya watchlist dari Wiseman 3, beli jika harga break dari 745. Oke, nah ini kita jadikan pertimbangan dulu bahwa oke, film masuk sebagai pantauan ya karena sudah masuk sebagai sinyal Wiseman ketiga. Ada nggak sih indikasi lain yang membuat kita yakin bahwa kita akan masuk ke film ini kalau besok ngelewatin 745? Nah, di sini kita melihat adanya indikasi saham ini lagi diakumulasi beberapa waktu yang lalu ya, mulai dari Februari ya sampai Maret. Di sini ada jambak ungu atau frekuensi analisis di sini. Kalau ini spike-nya
melewatin dari garis rata-rata spike. Nah, ini tandanya ada indikasi film ini lagi diakumulasi. Dan hari ini ada breakout didukung dengan volume yang tinggi. Ini berarti ada sesuatu di sini. Oke, jadi ada tiga alasan kenapa film ini menarik menurut saya. Jadi yang pertama, karena udah masuk sebagai Westman ketiga, didukung oleh volume. Kemudian rasio volume di hari ini tuh juga 11 kali dari volume rata-rata. Kemudian juga ada indikasi ada akumulasi ya di sini ya, karena ada spike yang berwarna ungu tinggi-tinggi di sini. Nah, oke, kalau kalian sudah mau memasukkan film ini ke watchlist, jangan lupa untuk actionnya besok. Nah, kalau kalian mau melakukan dengan alarm terlebih dahulu, kalian tinggal setup aja, set alarm. Sekalian ya, saya mau menjelaskan tentang berapa sih lot yang bisa kita pakai kalau kita mau masuk di film ini. Nah, oke, kita di sini pakai kategori lot ya di bot Momo. Nah, di sini udah ada formatnya ya. Kalau kita mau mencari berapa lot yang bisa kita beli dari total modal yang kita miliki. Nah, di sini ketikkan aja lot, kemudian modal, kita pakai aja asumsi 10 juta ya. Kemudian untuk persentase risknya, ini saya sarankan kita pergunakan 1%. Kemudian untuk reward, risk dan rewardnya, saya sarankan untuk menggunakan 2. Jadi perbandingannya ini adalah 1:2. Nah, minimal kalian bisa pergunakan 1:1. Nah, karena sekarang market masih belum uptrend, ya kita bisa mempergunakan risk reward 1:1. Kalau kita menggunakan resiko 1% dari modal, setidaknya kita bisa juga mengambil take profit 1% ya. Nah, kemudian tulis average buy-nya di 745, kemudian average stop loss. Nah, stop loss-nya ini kita bisa pergunakan level 710 ya di sini ya. Level yang bawah karena kita mau swing ya, 710, atau kalau mau diturunin sedikit boleh juga 700, atau ya udah 710 dulu ya. Kemudian average take profit. Nah, ini kita kurang lebih kita pakai yang swing high-nya di 875. Nah, fee belinya kalau sekuritas kalian menggunakan fee 0,15 dan 0,25, kita ketik aja 1525 seperti ini. Nah, di sini kita boleh beli lot sebesar 26 lot kalau kalian memiliki modal 10 juta. Kalau misalkan modal kalian 1 juta, ya berarti rekomendasi lotnya adalah 2 lot atau 3 lot ya. Jadi ini disesuaikan lagi dengan modal teman-teman. Nah, kenapa lot sizing ini penting? Karena kalau misalkan nih kita masuk ke film, kemudian kita masuknya terlalu besar, jadi nanti resikonya juga besar, melebihi 1% dari modal kita. Tapi kalau kita sudah mengukur berapa resiko yang bisa kita tolerir, nah di sini kita kan pakai asumsi bahwa kita bisa mentolerir kerugian yang akan kita hadapi, yaitu sebesar 1% dari modal. Nah, kalau modal kita 10 juta, jadi maksimal rugi kita itu adalah 100.000. Oke, karena kita sekarang udah tahu berapa lot yang bisa kita beli dengan modal kita sebesar 10 juta dan trading plan yang sudah kita tentukan sebelumnya, maka sekarang saatnya untuk kita take action. Jadi langkah pertama, kalian boleh masuk dengan menggunakan alert dulu. Jadi kalian bisa masukkan alert. Kalau alert sudah bunyi, maka kita memasukkan secara manual. Itu boleh langkah pertama. Atau kita bisa beli separuh ya. Separuh dulu kita pakai dengan automatic order ya, atau smart order. Jadi kalau harga ini masuk ke 745, maka kita akan beli. Tetapi ingat, kita masuknya separuh dulu, karena kadang-kadang sinyal itu sering false breakout ya. Ternyata hanya mampu breakout sebentar ke 745, tetapi pada saat penutupan ternyata nggak sanggup
close sampai ke 745. Oke, selanjutnya kita akan analisa saham yang lain untuk Bumi ya, PTRO, DSNG, dan juga BNGA. Oh, satu lagi ada WIM ya. Untuk Bumi ini sudah masuk sebelumnya sebagai sinyal Westman 2 yang ini ya. Dan hari ini sudah valid karena sudah melewati area 127. Nah, kalau teman-teman belum masuk ke Bumi, boleh teman-teman menunggu ketika Bumi ini sudah valid melewati garis Fibo yang berwarna biru ini. Nah, garis Fibo yang berwarna biru ini saya katakan ini sebagai golden ratio karena pada saat downtrend seringkali saham ini naik mendekati level 38 ini. Kalau nggak kuat, maka level Fibo 38 ini akan menjadi resisten dan saham itu akan lanjut turun. Tetapi kalau memang resisten dari level Fibonacci 38 ini lemah, biasanya ini akan ke breakout. Nah, resisten berikutnya yang cukup menjadi area penting adalah level 61 yang di sini. Nah, jadi kalau kalian mau menunggu konfirmasi ya, masuk ketika Bumi ini sudah breakout di 130, kemudian perhatikan apakah 136 sampai 138 ini kuat menjadi resisten atau tidak. Nah, kalau seandainya Bumi ini susah menembus 136 sampai 138, kalian boleh take profit dulu di sini. Nah, tetapi kalau misalkan lancar buminya ini lancar, bisa pelan-pelan naik satu persatu ke levelnya, kalian tetap hold Bumi ini sampai keluar tanda sinyal sell, atau nanti kita bisa jual ketika sudah tidak sanggup melewati area 149 sampai 150. Untuk PTRO, nah PTRO di sini sebelumnya ini sudah cukup komplit untuk Elliott Wave-nya ya. Nah, ini sudah masuk ke ABC dan menurut saya ini sekarang sudah mau menguji membentuk wave yang pertama lagi. Tapi kita harus lihat apakah PTRO ini bisa sanggup melewati 5075. Karena lagi-lagi ya, level Fibo seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika level 38 atau 61-nya ini tidak kuat ketembus, maka trennya ini bisa jadi masih akan melanjutkan downtrend. Nah, saat ini PTRO ini kan sudah patah tren ya, dari uptrend sudah menjadi downtrend. Kemudian ini berusaha untuk reversal. Nah, kita nggak tahu apakah PTRO ini akan melanjutkan uptrendnya dan ini hanya koreksi sesaat, atau reversal ini hanya reversal sesaat atau rebound sesaat, tetapi ketika mencoba untuk menembus 5075 nggak kuat, PTRO ini akan melanjutkan penurunannya. Nah, kita nggak tahu. Kalau mau teman-teman jadikan ini watchlist, perhatikan area pentingnya yaitu di area 5075 atau 5080 ya. Nah, kalau ini ketembus ini oke banget. Kemudian untuk DSNG ini kalau teman-teman belajar tentang smart money concept, di sini masuk ya ke dalam pola SMC. Jadi di sini sudah ada break of structure dari swing low-nya, kemudian di sini juga break of structure dari swing high-nya. Nah, di sini kita tinggal tunggu pantulan nih. Kita tunggu DSNG ini bisa mantul ke level support kuatnya. Biasanya kalau saham ini masih berada di wave pertama dan koreksi mau ke wave kedua, itu akan koreksi ke level 78 hingga 61 persennya. Tetapi nggak selalu ya, nggak selalu saham itu koreksi ke level 61, kadang-kadang hanya koreksi ke level 38-nya. Jadi tetap perhatikan dua level Fibo yang berwarna biru ini, oke? Kalau kita mau masuk di DSNG, sebaiknya kita beli buy on weakness. Untuk BNGA, nah BNGA saat ini masuk sebagai Westman ketiga ya, break dari swing high yang di sini, dan ini sudah masuk juga ke level Fibo yang biru yang kedua ini. Tetapi target profit BNGA ini cukup dekat ya. Target profit selanjutnya atau target resisten selanjutnya di 1270, hanya 10 poin dari harga yang sekarang. Nah, kalau teman-teman takut ketinggian, jadi belinya buy on weakness.
ketika besok BNGA ini confirm melewati 1270, ini tandanya bagus, sinyalnya ini bagus, tinggal kita masuk ketika ada koreksi, yaitu buy on weakness. Jadi biar kita nggak beli di pucuk ya maksudnya. Nah, kemudian ada WIM. WIM juga sekarang masuk ke Westman ketiga dan ada break off structure dari swing high. Nah, ini ditandai dengan segitiga ya, segitiga atas. Ini juga cukup bagus mengikuti pola SMC. Nah, kalau kita mau masuk di bismillah ya, tunggu sampai bisa valid breakout dari 850 ya. Kemudian target profitnya di resisten terdekatnya 895. Kalau saya pribadi, saya hampir nggak pernah beli saham di bidang rokok ya, karena saya sendiri juga anti dengan rokok. Nah, di sini ada Westman 2 ya, salah satunya itu BMRI dan BBTN ya. Untuk BMRI hari ini masuk sebagai Westman 2. Nah, BMRI ini masuk ke dividend trap ya. Kalau kalian nonton video segmen saham hari Senin kemarin ya, hati-hati atau waspada tentang dividend trap. Terjadi ya, BMRI ini turun kurang lebih 5%, 6% ya. Justru lebih tinggi dari dividen yield-nya. Kemarin kita hitung BMRI ini dividen yield-nya di 4,8%-an ya. Hari ini cukup dalam koreksinya. Nah, ini besok kalau BMRI mantul, ini juga menjadi peluang untuk kita bisa masuk. Nah, untuk teman-teman yang mau mengambil saham-saham perbankan, ya itu nggak cocok buat teman-teman yang mau trading cepat. Jadi, kalau kita mau masuk di perbankan, ya itu sebaiknya untuk swing menengah sampai panjang. Oke. Begitu juga dengan BBTN ya. BBTN ini juga masuk sebagai Westman 2. Tetapi BBTN ini ada kumdet ya di tanggal 28 besok. Jadi setelah misalkan besok BBTN ini bisa lebih tinggi dari 1305, tapi hati-hati karena di tanggal 29-nya itu kan sudah ex-date. Nah, nanti akan ada dividend trap lagi. Jadi oke, itu tadi saham-saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita jadikan pantauan watchlist untuk besok hari. Ya, hari ini kalian sudah belajar satu hal lagi, yaitu tentang lot size. Nah, kalian tinggal berlatih dan pergunakan bot Momo ini sebagai latihan menghitung berapa lot yang sebaiknya kalian beli supaya kalau kalian rugi kalian itu nggak terlalu besar. Kalian kalau rugi itu hanya 1% dari modal. Nah, kalau seandainya kalian salah melakukan analisa, ibaratnya kalian butuh 100 kali kesalahan sampai modal kalian habis. Nah, kalau kita tidak menjaga atau kita tidak mengukur resiko kita, nanti yang ada modal kita akan habis begitu saja. Oke? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di segmen Sazam Sahur Saham berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, see you in the next video. Bye-bye.